Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 67. Beberapa hari kemudian, Ziko telah bersiap-siap dengan setelan jas. Hari ini adalah hari sidang kedua untuk kasusnya melawan rumah sakit jiwa. "Kenapa kamu belum bersiap?" tanya Ziko ke istrinya. "Aku tidak bisa menghadiri sidang kedua ini, karena aku akan menemani Zelin ke persidangan perceraiannya," sahut Zira. Ziko menghela nafasnya panjang. Koko pergi tanpa meninggalkan surat pengunduran diri. "Kenapa dia menceraikan Zelin? Ada masalah apa sampai dia berani menceraikan Zelin?" tanya Ziko. "Aku tidak tahu. Zelin tidak banyak bicara, tapi menurutku permasalahan ada pada Koko," sahut Zira. "Apa dia berselingkuh?" tanya Ziko dengan tatapan menyelidik. "Enggak. Aku sudah bertanya ke Zelin. Tidak ada perselingkuhan dari keduanya," sahut Zira. "Kalau memang yang ada masalah Koko, apa mungkin dia mandul?" tebak Ziko. Zira langsung memukul suaminya. "Jangan berkata seperti itu. Mama bilang kepadaku kalau Zelin sampai sekarang belum hamil. Apa mungkin karena dia mandul? Dan Zelin juga bilang kalau perceraian ini bukan maunya Koko. Dia terpaksa," ujar Ziko menebak-nebak. Suara pintu kamar diketuk. Zira membuka pintu kamarnya. "Ada Pak Kevin di depan," ujar Bi Ina. "Iya, Bi," sahut Zira. Pasangan suami istri itu keluar dari kamar untuk menemui Kevin. Ziko berangkat lebih awal ke persidangan, dan Zira masih menunggu adik iparnya. Tidak berapa lama Zelin datang dengan mobilnya. Mereka langsung menuju ke pengadilan agama. Sedangkan Ziko dan Kevin pergi ke pengadilan negeri. Selama perjalanan Zelin banyak diam. Dan Zira mengambil alih kemudi, khawatir dengan kondisi adiknya yang banyak melamun. "Maaf, kakak tidak mau ikut campur. Apa boleh kakak tahu yang menyebabkan kalian bercerai?" tanya Zira. Zelin hanya melirik Zira sekilas, tanpa mau mengatakan apapun. "Jika Kak Ziko impoten, apa kakak akan tetap menerimanya?" tanya Zelin. "Tentu," sahut Zira lalu membelalakkan matanya. "Apa Koko?" tanya Zira. Zelin menganggukkan kepalanya sembari menangis. "Selama menikah, kami tidak pernah melakukan hubungan badan," ujarnya menangis. "Aku tidak minta dia menceraikanku. Aku menerima kekurangannya," ujarnya masih menangis. Zira masih mendengarkan keluh kesah adik iparnya. "Kenapa dia menceraikanku? Kenapa?" teriaknya. "Menurut kakak, Koko bukan merasakan sakit pada bagian tubuhnya, tapi psikisnya juga. Sebagai pria dan kepala rumah tangga, dia malu karena tidak dapat memberikan nafkah batin untuk istrinya. Walaupun kamu tidak mempermasalahkan, tapi dia tetap merasa bersalah dan berdosa," sahut Zira. "Seorang pria akan sangat merasa malu jika tidak dapat memuaskan istrinya," ujar Zira. "Tapi aku menerima kekurangannya," sahut Zelin. "Iya, kamu menerima kekurangannya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Hanya perceraian yang bisa dilakukannya untuk membahagiakanmu," jelas Zira. "Dia sadar jika rumah tangga yang dibangunnya akan berjalan di tempat. Tidak ada keturunan, tentunya akan membuat dia semakin merasa bersalah," ujar Zira. "Apa dia sudah berobat?" tanya Zira. "Sudah setahun ini dia terus berobat ke dokter," sahut Zelin. Zira merasa kasihan dengan rumah tangga adik iparnya. "Jika aku tidak mau dicerai bagaimana?" tanyanya. "Kamu katakan saja kepada Koko dan pihak hakim, tapi pikirkan lagi. Jika suatu saat kalian bertengkar dan rindu akan kehadiran sosok seorang anak, jangan mengungkit masalah ini lagi. Jika kamu mau menerima Koko, terimalah dia apa adanya," ujar Zira menasihati adik iparnya. Mobil yang dikendarai telah sampai di pengadilan. Zira menanyakan ke bagian informasi ruang sidang perceraian yang melibatkan Koko dan Zelin. Mereka menunggu di depan ruang sidang sampai pintu sidang terbuka. Dari jauh terlihat Koko sedang duduk bersama dengan seorang pengacara. Zelin menghampiri suaminya.
ke depan ruang sidang. Di pengadilan negeri, Ziko dan tim kuasa hukumnya telah masuk ke dalam ruang sidang. Begitupun Nita telah berada di tempat lain, yaitu tempat para saksi berkumpul. Hakim ketua dan hakim anggota masuk ke dalam ruang sidang. Sidang langsung dimulai. Hakim ketua meminta saksi dari tim Ziko mulai masuk ke dalam ruang sidang. Nita duduk di kursi yang ada. Hakim mulai mengajukan beberapa pertanyaan ke Nita, dan perawat itu menceritakan semua keburukan kepala rumah sakit, serta pelayanan salah seorang perawat. Setelah mendengarkan saksi dari masing-masing kubu, hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang 2 jam lagi, yaitu pembacaan keputusan. Ziko dan tim kuasa hukumnya mulai melakukan strategi jika mereka kalah dalam sidang itu. Dan pada saat itu ponsel Pak Pengacara berdering. Pria parubaya itu menjawab panggilan dari salah satu timnya. "Tuan, sidang perceraian Anda akan berlangsung hari ini juga," ujar Pak Pengacara. "Bagaimana dengan putusan sidang ini?" tanya Ziko bingung. "Ini hanya putusan. Tuan dan Mbak Nita bisa berangkat sekarang," sahut Pak Pengacara. "Baik, kami berangkat sekarang, dan beri kabar ke saya hasilnya," ujar Ziko. "Baik, Tuan," sahut pria parubaya itu. Ziko bersama dengan Nita dan Kevin pergi ke pengadilan agama. Sebagian tim pengacara telah menunggu di sana. Zelin dan Koko masuk ke ruang sidang. Gumam Zira pelan sembari menenangkan adik iparnya. Ziko dan Nita berada di kursi yang ada di depan. Hakim mengajukan beberapa pertanyaan untuk mereka. "Karena saya tidak mencintainya," sahut Ziko. Dan hakim bertanya kepada Nita alasan menerima gugatan perceraian yang diajukan Ziko. "Saya juga tidak mencintainya," sahut Nita. Dan beberapa pertanyaan kembali diajukan hakim untuk mereka. Sedangkan di tempat parkir, Zira masih menenangkan adik iparnya. Dan di saat itu, dia dapat panggilan dari orang kepercayaannya. Zira memilih menjauh untuk menjawab panggilan itu. "Kenapa kamu lama sekali?" tanya Zira. "Maaf Nona, saya tersasar mencari alamat yang Nona beri, sangat susah," sahutnya. "Lalu, untuk apa kamu menghubungiku?" "Apa sudah ada kabar?" tanya Zira. "Sudah. Mungkin foto yang saya kirim akan menjawab rasa penasaran Nona," ujar pria itu. "Baiklah, kirim foto itu, dan uang kamu akan aku transfer segera," ujar Zira sembari menutup panggilan itu secara sepihak. Sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Zira, dan dia harus membuka satu persatu foto itu. Matanya membelalak tatkala melihat Ziko dan Nita bersanding di pelaminan, dan melihat Ziko sedang menjabat tangan seorang pria parubaya. "Ziko!" teriak Zira marah. Hal itu membuat Zelin menoleh ke arah kakaknya. Zira berlari ke tempat mobil Ziko terparkir, dan di sana dia tidak menemukan keberadaan siapapun. "Kakak, ada apa?" tanya Zelin mengikuti Zira melangkahkan kakinya ke bagian informasi. Zira hanya memberikan ponselnya ke Zelin. Sama halnya dengan Zira. Zelin ikut membelalak melihat kakaknya menikah dengan perawat Nita. Zira menanyakan ke bagian informasi. "Untuk penggugat nama Ziko Putra Raharsyah, di mana ruang sidangnya?" tanya Zira. Bagian informasi mengecek nomor ruang sidang itu. "Ada di ruang sidang nomor 10, sahut bagian informasi. Zira langsung berlari mencari nomor ruangan itu. Dia langsung membuka pintu ruangan, dan pada saat itu hakim telah mengetuk palu, di mana Ziko dan Nita telah resmi bercerai. Hakim dan yang lainnya meninggalkan ruang sidang,
Tapi Ziko dan Nita ketakutan tak kalah melihat tatapan mata Zira yang marah. Zira melangkahkan kakinya ke depan ruang sidang. "Sayang, akan aku jelaskan," ujar Ziko yang paham dengan tatapan istrinya. Zira langsung memukul perut suaminya dengan sangat keras. "Tega kamu mengkhianatiku," seru Zira memukul perut suaminya berkali-kali, sampai Ziko membungkukkan badannya menahan sakit yang dirasakannya. Dan Zira menoleh ke Nita. Sebuah tamparan langsung mendarat di pipi Nita, sampai perawat itu terjatuh. "Kalian membohongiku!" teriak Zira tanpa mengeluarkan air mata sama sekali. "Hai perawat!" seru Zira menuding Nita. "Aku bisa saja mematahkan tulang-tulangmu, tapi aku tidak ingin menodai tanganku untuk pelakor seperti kamu. Ambil Ziko untukmu," seru Zira. "Sayang, jangan berkata seperti itu. Akan aku jelaskan," ujar Ziko memohon dengan posisi masih membungkukkan badan. "Aku sudah memberikan kesempatan untukmu bercerita, tapi nyatanya kamu tidak mau menceritakan kepadaku. Tiada maaf bagimu, Ziko," seru Zira dengan tatapan marah. "Pak pengacara, atur sidang perceraian untuk kami," kata Zira kepada asisten pengacara senior itu. Zira melangkahkan kakinya dan berhenti di depan Kevin. "Ini untuk kebohongan kalian," seru Zira sembari menampar Kevin. Zira keluar dari ruang sidang diikuti Zelin. Dia mengenakan kacamata hitam untuk menutupi matanya yang telah basah. Bersambung.